mengenai materi sistem pertahanan tubuh manusia. Baiklah, silakan lanjutkan presentasinya. Halo semua, kami dari kelompok Sik Asik kelompok 2, Sik Asik terminologi, Sik Asik mari belajar dengan Ibu Selvi yang paling cantik. Teman-teman, kelompok paling asik dan kece-kece. Kali ini materi imunitas. Baiklah teman-teman, materi kali ini seperti judul kami yaitu imunitas, terutamanya adalah jenis-jenis sistem pertahanan tubuh manusia. Yang mana nih yang eksternal? Tunjuk tangan dong. Nah, yang internal mana? Non spesifik, yang non spesifik yang mana? Tunjuk tangan dong. Non spesifiknya mana? Oh, hai bro. Silakan maju nih teman-teman. Silakan ada nih yang ketinggalan. Nah, nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kita mulai presentasinya dari yang eksternal. Hai semuanya, saya Aulia Nazarudani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh bagian eksternal. Sistem pertahanan tubuh bagian eksternal ialah sistem pertahanan yang berada di luar tubuh untuk mencegah dan melawan patogen-patogen asing. Contohnya adalah rongga kulit, mulut, hidung, dan saluran pada tubuh lainnya. Selanjutnya adalah jenis yang kedua. Halo, saya Kayla Radira. Saya sistem pertahanan internal. Sistem pertahanan tubuh bagian internal adalah sistem pertahanan tubuh yang terdapat di dalam tubuh. Nah, fungsinya itu untuk melindungi tubuh dari ancaman maupun patogen yang sudah masuk ke dalam tubuh. Contohnya ada antigen, antibodi, plasma darah, dan juga sel darah. Halo, saya sistem pertahanan spesifik. Saya bertugas untuk menjaga. Saya sebagai pertahanan khusus yang bertugas untuk menjaga agar tidak masuk jenis satu patogen. Kemudian sistem pertahanan spesifik ini juga untuk menjaga sistematis bagian tubuh dari infeksi antigen yang dimana seperti bakteri dan virus yang pada umumnya mudah masuk ke dalam tubuh. Dan saya juga akan bekerja apabila sudah ada antigen yang masuk melalui cairan ke dalam sel tubuh. Selain itu, mekanisme sistem pertahanan spesifik tersusun dari sumsum limfosit D yang tersusun dari sumsum tulang belakang. Dan limfosit T ini akan dimatangkan di kelenjar timus. Setelah dimatangkan dari kelenjar timus, ia akan menyebar ke seluruh tubuh. Sedangkan limfosit B ini akan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Halo, saya Muhammad Ragil. Saya menjelaskan sistem pertahanan tubuh non spesifik. Jadi sistem pertahanan tubuh non spesifik itu merupakan sistem pertahanan tubuh yang melawan maupun mencegah semua jenis patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Sistem pertahanan tubuh ini juga sudah kita miliki sejak kita dilahirkan. Dan contohnya yaitu kulit dan membran mukosa. Nah, hai semua, aku Ezra. Gimana lo? Kan kita udah belajar nih, ada eksternal, internal, spesifik, dan non spesifik. Jadi, saat rongsangan penyakit mulai masuk ke tubuh kita, terlebih dahulu akan dilawan oleh non spesifik yang umumnya ada pada bagian eksternal. Contohnya itu seperti kulit. Nah, kalau dia sudah kalah, serangannya itu gagal, barulah dia masuk ke dalam pertahanan tubuh kedua, yaitu
Saya Adil Arfandi, saya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang dapat kita alami secara alami, namun bukan disebabkan oleh organisme hidup. Penyakit ini disebut juga sebagai penyakit kronis karena berlangsung selama bertahun-tahun dan terjadi cukup lama pada tubuh. Beberapa contoh penyakitnya adalah kanker, stroke, diabetes, dan lain-lain. Nah, kita kan sudah mendengar penjelasan dari teman-teman saya. Nah, mungkin belum dijelaskan lebih lanjut tentang yang non spesifik. Non spesifik itu tadi kan dia contohnya kulit. Nah, tapi eksternal juga contohnya kulit. Sebenarnya non spesifik itu terbagi menjadi dua, yaitu yang eksternal dan juga yang internal. Untuk yang eksternal tadi itu contohnya kulit, yang menjadi pelindungnya itu adalah kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Ini berfungsi sebagai pelindung pori-pori agar antigen itu tidak masuk ke dalam tubuh. Untuk yang internal non spesifik itu contohnya adalah sel darah putih. Internal di sini itu maksudnya apa? Internal di sini itu maksudnya dia terlibat dalam darah. Karena kenapa saya bilang terlibat dalam darah? Soalnya HCl itu termasuk ke dalam sistem pertahanan tubuh eksternal non spesifik. Jadi biar lebih mencakup gitu teman-teman semua. Kemudian yang untuk spesifik tadi sudah dijelaskan oleh Ezra, yaitu contohnya adalah limfosit, ada limfosit T, limfosit B, dan juga ada NK. NK itu natural killer. Kalau yang limfosit T itu berpartisipasi dalam proses imunitas selular, yang B itu imunitas humoral, dan kemudian yang NK itu melawan sel kanker dan juga sel virus yang menginfeksi. Nah, kita sudah merefleksikan